Iya, Pak. Iya. Nah, Mas Matius tadi mau bahas tentang manajemen bandwidth ya. Iya, Pak. Nah, manajemen bandwidth mikrotik. Nah, ini juga banyak banget ya yang sudah apa orang pernah lakukan ya. Dan ini tutorialnya juga sudah banyak sekali gitu. Wah, ini kenapa begini nih zoomnya? Bentar, rapihin zoomnya dulu nih. Daripada ntar dia disconnect lagi. Nah, Mas Matius itu selain manajemen bandwidth, terus ada manajemen user juga. Jadi kalau user yang nggak dikenali, itu nanti diblok. Iya gitu, Pak. Oke. Dan itu untuk di mana implementasinya, Mas Matius? Nah, kalau ini sih Pak saya masih agak bingung. Ini masa perusahaannya kan Pak ya? Instansinya nggak harus perusahaan, kayak misalkan di Karang Taruna atau mau proyeknya di sekolah gitu. Mas Matius domisilinya di mana, Mas? Saya domisili di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Tapi tadi ini yang jadi problem sih, Pak. Saya pikir kemarin kalau yang project base ini bisa gitu. Enggak, Tanpa instansi ya? ya, saya rencananya mau Hmm, upload Playstore gitu. So kemarin mau dari kantor, mereka nge-reject ya bisa kayak kita mau apa namanya, ada magang. baru lagi juga nggak Hmm, diizinin untuk kayak apa, internship lagi gitu. hmm. Jadi, jadinya Coba diterapin di sekolah aja, Mas Matius. Ke sekolah mana gitu, jadiin tempat studi kasusnya, misalkan SMK, SMA gitu ya, atau kayak misalkan ya instansi pendidikan apalah gitu yang usernya lumayan agak banyak nih dan butuh manajemen bandwidth gitu. Kalau tadi kan Mas Rinaldi contohnya perancangan Kapti portalnya, gitu kan. Terus Mas Matius lebih dibedain dikit nggak ke Kapti portal. Kalaupun mau ada Kapti portal silahkan, tapi lebih fokus ke manajemen bandwidth dan manajemen user gitu. Soalnya salah satu bimbingan PA saya juga sama nih judulnya nih. Jadi dia merancang Kapti portal sama manajemen bandwidth user di sebuah instansi pendidikan tinggi di arah Bogor. Kebetulan juga dia bidang peminatannya adalah network spesialis. Begitu. Boleh dengan tema yang sama, tapi agak sedikit dibedain aja kalau satu bimbingan. Kalau bimbingan yang lain mungkin nggak begitu masalah. Kalau satu bimbingan, nah itu jadi trouble-nya kalau misalkan kok sama persis. Nah, sebenarnya nggak masalah juga ya kalau mau sama persis sebenarnya nggak masalah karena kan implementasinya berbeda tuh. Misalkan Mas Rinaldi, kalau Mas Rinaldi domisilinya di mana? Sorry. Jakarta, Pak. Nah, mungkin bisa collab Mas Matius sama Mas Rinaldi. Jadi Mas Matius kan nggak punya tempat atau instansi untuk magangnya atau untuk nerapin proyeknya. Mungkin bisa collab ke Mas Rinaldi untuk minta perizinan di sekolahnya. Jadi Mas Rinaldi ini ngerancangin Kapti portalnya, dilanjutin sama Mas Matius untuk manajemen bandwidth dan usernya. Jadi tuh bisa kerja bareng berdua. Boleh, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Matius? Boleh. Satu sisi juga pekerjaannya bisa lebih mudah, satu sisi lagi Mas Matius bisa dapetin tempat buat menerapkan proyeknya. Aman jadinya kan? Iya, Pak. Itu. Berarti judulnya fix ya. Kalau Mas Rinaldi ini perancangan Kapti Portal di sekolah apa? Ntar kalau ditanya, oh nyumbang rancang Kapti Portalnya doang untuk manajemen bandwidth dan usernya sama siapa? Oh kebetulan dilanjutkan sama teman saya. Gitu. Karena proyeknya kita kerjakan berdua. Saya ngerancang Kapti Portalnya. Terus teman saya, Mas Matius itu merancang manajemen, bukan merancang, menerapkan manajemen bandwidth dan usernya di sekolah itu. Hmm. Kelar. Sesuai dengan bidang peminatannya. Sip ya. Nah, kalau untuk judul fixnya tadi ya, Mas Rinaldi, Hmm? perancangan dan Perancangan. implementasi, Perancangan apa, Pak? perancangan dan implementasi, Dan, implementasi, hah? Kaptip portal, Portal? hotspot Oh, Pak. di sekolah Pot. apa? Nah, sekolahnya tinggal dituliskan. Saya kan nggak tahu nama sekolahnya.
Nah, Mas Matius tinggal judulnya manajemen implementasi manajemen bandwidth dan user dan manajemen bandwidth hotspot di sekolahnya Mas Rinaldi. Begitu, kelar jadinya. Beres ya. Nah, sekarang tinggal ke Mas Yunus dulu nih. Mas Dayan belakangan ya. Mas Dayan tadi udah sesuai. Mas Yunus nih yang Mas Yunus network spesialis kan ya? Iya, Pak. Nah, mau bikin apa nih network spesialis ini kira-kira nih? Kebetulan Pak sebenarnya saya bukan programmer. Memang saya di sini sebagai network Oh, technician. hmm, Iya. hmm, 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 hmm. Ah, ah. Terus proyek yang mau diangkat apa? Kemarin itu saya ini Pak, saya ngajukan yang waktu penentuan dosen pembimbing itu saya coba implementasi load balancing menggunakan metode equal cost multipath ISMP. Oh, itu Nah, boleh. tapi eh, ini tandem saya di sini tuh nyuruh saya untuk ini ambil di server. Boleh Kak Pak kayak gitu? Buat load balancing servernya. Enggak Pak, saya di ini apa disuruh belajar server gitu. Dia bilang katanya nanti ambil server anu Hmm, aja masalah server. Jadi kemarin tuh dikasihkan satu hmm, server dedicated itu hmm, disuruh kelola sendiri gitu. Kelola Wah, sendiri, nanti belajar sendiri di sini. Nah, nanti kalau mau ya angkat yang itu untuk di TA sama ininya KP-nya. Nah, hmm, cuma saya masih bingung Pak apa yang mau saya angkat di situ. Tapi kalau misal mail kalau yang kalau mail servernya di mana tuh? Kan dia udah dikasih server ya. Email-email karyawan atau email semua pekerjaannya udah ada ada Pak. di server mana? Eh, ada lagi di server yang lain Pak. Yang jelasnya yang Hmm, server yang dikasihkan saya itu ke server kosong. server Maksudnya intinya iya. kosong. Mau diapain server kosong ya? Gitu. Iya makanya saya itu disuruh katanya. Nah ini saya kasihkan satu, silahkan terserah mau ngapain di dalam situ. Nah jadi saya dikasihkan Hmm, step-step katanya. Coba install ini dulu, install ini dulu, install ini dulu. hmm, hmm, hmm. Nah jadinya saya tuh disuruh install Proxmox, habis Proxmox, nah di dalam itu Oh, disuruh bikin virtual, saya lupa tadi, virtual, pokoknya disuruh bikin VPS juga Pak gitu. kenapa nggak dijadiin servernya itu buat server monitoring jaringan di kantor? Eh, Bisa juga sih Pak. Jadi itu yang Cuman diangkat. cuman Gimana? belum boleh Pak, cuman belum kepikiran nih kayak mana nih anunya. Wah, ini kalau belum ada judulnya malah lebih sulit nih. Iya Pak. Nah kalau yang kemarin kan waktu MPTI kan saya angkat ini Pak ya, saya angkat Eh, tentang QoS eh. dan kebetulannya juga tahun ini saya lolos penelitian di LPPM QoS juga. Oh, Nah, terus yang tadi yang load balancing itu uh, untuk studi kasusnya kan di sini ada asrama. Nah, kebetulan di sana memang pakai dua ISP. Dia pakai IndiHome sama Astinet. Nah, memang mm-mm. yang khusus di situ memang saya yang dipercayakan juga untuk kelola jaringannya. Ya walaupun saya belum belum terlalu mahir di mikrotik kok. Hmm. Iya sih ini kayak misalkan kita install Kakti juga bisa tuh buat monitoring jaringan. Kayak misalkan ini ya, remote server monitoring tool. Terus, nah NMS. Terus SNMP. Nah, monitor server monitoring di CentOS. Banyak sih ini Mas Yunus dikasih server kosong itu jadinya lebih sebenarnya lebih leluasa mau nentuin apa mau instalasi web server, mau instalasi mail server, terus mau coba untuk eh servernya kan tadi baru disuruh pakai Proxmox ya. Iya, Pak. Nah, ini juga mau diangkat juga boleh. Nah, kalau Proxmox itu kan biasanya dipakai buat apa aja? Kan banyak. Iya. Ya, misalkan ini yang mau diangkat untuk install Proxmox-nya juga bisa, tapi balik lagi nih, Proxmox itu mau dipakai buat apa? Tuh. Terlalu luas, Pak ya. Iya. Tapi kalau saya perhatikan sih ini lebih ngarah ke anu sih Pak, web server, soalnya tadi tadi sore itu saya sudah disuruh ini apa disuruh pastikan sudah install ini enggak, coba-coba katanya dulu install eh, apa sih namanya WordPress sudah bisa belum. Oh, Ya sudah. gitu. Ah, Ya berarti eh, judulnya ke arah benar-benar
ini ya cerita-cerita tentang KP-nya mengelola server fresh di perusahaan buat bisa dijadikan web server dengan cara-caranya misalkan diinstal virtual servernya dulu gitu kan. Terus kayak misalkan si pakai si Proxmox ini nanti diinstal lagi untuk yang web hostingnya. Nah, servernya ini tadi udah dapat IP-nya juga. Udah Pak. Nah, berarti kan ya udah nanti tinggal di online kan aja servernya biar bisa Iya. dipakai untuk jadi server web. Nah, jadi Mas Yunus ngebahasnya ya instalasi web server di server kosong itu gitu. Gimana? Atau mau yang lain? Nah, karena Mas Yunus kayaknya judulnya yang diajukan apa? Yang kuajukan kemarin di itu Gimana tuh? implementasi load balancing menggunakan metode ESMP. Itu mau diangkat judulnya. Sebenarnya itu sih Pak, soalnya kemarin waktu Astinet masuk di sini, saya disuruh ini, disuruh config di situ, terus diawasin. eh, Memang bingung tapi tiba-tiba langsung kayak saya tertarik gitu untuk angkat yang ini, walaupun teman saya itu ngomong ah itu terlalu mudah SMP katanya, ambil yang satunya lagi. Taruh bang ini untuk KP aja mas itu. Iya, kalau untuk KP jangan sulit-sulit. Kalau untuk tugas akhir Iya. baru yang sulit-sulit. Kalau untuk Betul tugas bang. akhir, load balancing doang ini pertanyaannya, wow, dibantainya banyak. Duh. Karena load balancing kan udah banyak banget ya tema yang ngambil load balancing. Terus, nah, metodenya juga ini udah banyak banget. Kalau untuk tugas akhir itu, kalau mau tetap ngambil load balancing ya, saran saya nih, Mas Yunus itu ada dua metode load balancingnya yang di compare, yang hasil terbaiknya yang mana. Nah, itu baru aman. Tapi kalau misalkan load balancing dengan satu metode aja di gini 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 gini, nah itu wah banyak sekali pembantaian pada saat sidang. Berarti kayaknya memang amannya ke server aja Pak ya. Sama, Oh, kemarin sama juga juga. ada juga yang untuk instalasi server dan implementasi servernya untuk web apa mail server. Nah, akhirnya revisi mayor dia instalasi mail server, terus di load balancing juga mail servernya, terus satu lagi diapain? Nah, itu kebetulan pembimbing saya mana ya? Bimbingan saya agak lupa judulnya di semester lalu. Semester lalu. Bentar. Ganjil. Namanya Mas Hud. Nah, ini dia. Apa ya dia judulnya ya? Oh, ini dia nih. Jadi dia nambahin si CB polisetnya itu untuk proteksi keamanannya di mail servernya. Jadi mail servernya pakai Zimbra. Nah, ada load balancingnya juga. Nah, load balancingnya ditingkatin lagi security atau keamanan pakai si CB policy-nya. Itu untuk tugas akhir. Tapi kalau untuk KP ya cukup load balancingnya aja. Heeh. Tadi load balancing web servernya ya, bukan mail server ya. Ini mau diangkat ini. Ya rencananya sih itu Pak. Ya udah nggak Tapi apa-apa, boleh. tapi kalau misalnya nanti ini yang saya jadikan pembimbing saya di sini bilang jangan itu, ya saya ikut lagi Pak. Soalnya Oh, soalnya ini Pak apa yang di sini yang paham itu ya cuma dia. Memang di sini tuh yang nektornya apa? Nektor engineer di sini cuma dia. Saya oh cuma satu doang gitu. iya. Nah, dia nyaranin dia ngambil apa jadinya? Pokoknya dari awal tuh eh, dia suruh saya belajar dulu mikrotik. Tapi karena Mm-mm, mungkin mungkin dia perhatikan saya ini di mikrotik kayaknya agak kurang, akhirnya saya mm-mm. dikasihkan server. Nah, ini server nih kelola nih. Pokoknya disuruh pelajarin. Nah, setelah itu sempat juga tuh saya tanya sama Mas Iwan juga sama Mas Rizky. Ini kalau saya dikasih server spek gini, bagusnya diapain ya? Jadi bingung saya. Ya jadinya disuruh nih install City, install, pokoknya Nah, disuruh nih install. banyak nih. Ah, Banyak banget. Tapi emang step by step untuk instalasi dan proses instalasi yang emang agak sulit, Mas Sinus. Kalau kita mau bikin web server, servernya punya kita sendiri gitu ya. Dibandingin kita tinggal pakai yang layanan cloud gitu. Layak sih kalau diangkat untuk jadi kerja praktek ya atau magang laporan KP magang gitu. Karena itu kan implementasi atau realisasi knowledge-nya Mas Yunus dalam bidang network spesialis khususnya di sini adalah pengelolaan server yang benar-benar dari nol kosong gitu.
Karena kalau kita lihat tutorialnya, wah iya emang nih gampang nih. Enggak, Hmm. saya juga dulu pernah install Proxmox aja itu kalau ada yang nggak sesuai kayak misalkan IP nembaknya salah dan segala macam, wah itu susah lagi tuh nggak connect gitu. Apalagi nanti ya iyalah Proxmoxnya bisa keinstall, terus nanti mau hostingin atau mau onlinein web yang ditaruh di web server juga belum tentu bisa tuh. Iya. Nah itu boleh diangkat. Jadi outputnya itu atau sampai dengan selesai laporan KP-nya adalah servernya sudah terinstall semua web servernya, web yang di hostingkan ditaruh di server itu bisa online kayak gitu. Online-nya ya mau pakai IP yang memang ada di servernya atau nanti diinisialkan dengan domain yang lain ya silakan aja tapi cuma sampai situ aja sih gitu. Itu boleh diangkat mau diambil tema itu? Bisa Pak. Boleh silakan. Oke. Aman ya berarti beres ya. Oke Pak, aman. Insya Allah. Satu lagi tinggal Oke. Mas Dayan. Gimana Mas Dayan? Ya, Yang mau diambil apa nih judulnya? kemarin kalau judul yang saya ajukan itu implementasi machine learning untuk campaign notification system, Pak, berdasarkan segmentasi pelanggan. Machine learning yang dipakai algoritmanya apa? Eh, Kalau untuk klasifikasi sih kemarin masih cari ya, cuma ya antara logistic regression, decision trees, random forest, SVM, jadi Ih, belum banyak belum sih. menentukan satu sih Pak. Ya, masih masih cari yang cocok sih untuk Oh, datanya juga. oke. Kebanyakan sih pakainya rainforest sama decision tree. Saya juga sering makainya decision tree. Ya, yang paling Yang banyak paling dipakai gampang. itu sih. Iya, paling gampang, paling banyak tutorial, banyak banyak referensinya lah ya. Tapi Iya, SPM juga udah mulai banyak tuh. Yang ngambil SPM itu siapa ya? Mas Sigit atau Mas Iwan tuh buat tema tugas akhirnya. Mungkin nanti bisa sharing tuh. Kalau mau tahu ya gitu. Mau untuk komparasi-komparasi bisa tanya-tanya ke teman-temannya boleh itu. ya siapa? Yang penting emang udah ada tema mantapnya ini. Udah nggak dirubah lagi kan ya. Enggak, ya. Insya Allah enggak ada Implementasi sih. machine learning campaign notification system berdasarkan segmentasi pelanggan. Nah, paling nanti di judulnya disesuaikan implementasi machine learning, terus algoritmanya apa untuk campaign notification system. Udah, kalau udah tahu algoritmanya, ya sekarang dicari tahu dulu algoritmanya aja. Pertemuan pertama ini kita nggak terlalu banyak sampai ngebahas nanti tekniknya untuk menuliskan laporan seperti apa enggak. Kita mantepin dulu topiknya, udah dapat judulnya, udah tahu apa yang mau dilakukan untuk eh, magang atau kerja prakteknya. Nah, selanjutnya baru kita tuangkan ke dalam tulisan dalam bentuk laporan. Itu aja. Nggak terlalu sulit dulu untuk pertemuan pertama. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kan udah beres nih tadi nih skemanya udah fix. Tinggal kalau prosedur ya begini-gini aja. Tapi harus diingat ya, ini KP itu triknya gini, teman-teman tuh nulis laporannya jangan nanti sudah selesai KP-nya. Dari sekarang sudah nyicil. Biar nanti nggak terlalu lama pengerjaannya. Kalau kita ngerjain apa pelaporannya, ya membuat laporan tertulisnya itu setelah KP-nya selesai, pasti lama lagi tuh, mundur lagi. Karena bikin laporan juga kadang-kadang ya pasti akan ada salah-salahnya sedikit, ada tidak sesuainya, apa yang harus kita masukkan ternyata nggak ada yang lupa dan segala macam, notasi dan lain-lainnya gitu ya. Kayak bagan-bagan seperti ini kan akan nanti ada tuh. Nah, jadi mulai dicicil aja. Kalau untuk format laporannya di sini udah jelas banget ada, tinggal dibaca aja, terus tinggal, nah ini format penulisannya ya, formattingnya, terus isinya apa aja. Nah, ini di bab 32 nih, isi laporan kerja praktek. Oke, ini halaman pengantarnya depan sampul, persetujuan ada semua itu ya contohnya. Nah, isi-isinya adalah ini nih, abstrak. Abstrak itu belakangan ya, bikin abstrak tuh nggak duluan. Jadi bikin abstrak itu terakhir setelah laporannya beres baru bikin abstrak. Itu ya. Nah, terus isi laporannya tinggal pendahuluan, permasalahan, solusi atau implementasinya, kesimpulan dan saran selesai. Nah, yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai salah begini. Jangan sampai kita menjelaskan di sini kerja praktek itu adalah apa. Bukan. Jadi isi laporan kita itu bukan nyeritain tentang kerja praktek itu apa, tapi nyeritain atau nulisin apa kegiatan kita yang kita lakukan dalam kerja praktek itu atau magangnya. Itu ya. Kayak misalkan latar belakang kerja prakteknya Mas Yunus.
pengelolaan yang diceritain ini dari latar belakangnya ya. Pengelolaan server tuh gini 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 gini. Terus server untuk web server itu seperti ini. Terus untuk apa sih kegunaannya server web server dan kenapa harus pakai web server gitu untuk sebuah website gitu. Nah, itu yang diceritain di latar belakangnya. Nah, kayak Mas Dayan. Mas Dayan tadi judulnya tentang si machine learning untuk campaign notification system. Nah, Mas Dayan ini nanti di latar belakang nyeritain dulu nih campaign notification system itu apa. Terus kenapa dibutuhkan machine learning di campaign notification ini. Terus algoritma machine learning yang dipakai itu apa. Dan nanti hasil output yang rencananya atau mau dihasilkan dari hasil kerja praktek atau penelitian yang membahas implementasi machine learning untuk apa machine learning dengan algoritma tertentu untuk campaign notification system itu apa hasilnya yang diharapkannya. Itu di latar belakang tuh ceritain gitu. Jadi latar belakang ini intinya tuh cuma ada 3 bagian atau 3 isi. Masalah yang diangkat dalam kegiatan kerja prakteknya, cara kita menyelesaikannya atau metode penyelesaian masalahnya, sama hipotesa. Hipotesa itu rancangan hasil atau rancangan jawaban dari permasalahan yang diangkat di kerja prakteknya. Ini sama seperti waktu MPTI ya, Mas Yunus ya, Mas Rinaldi. Persis seperti itu bikinnya. Tapi jangan sampai tidak ada referensi atau literasinya. Jadi kan kita nulis-nulis seperti itu kayak misalkan yang tadi saya bilang, web server itu apa, terus campaign notification system itu apa. Kita ngambil referensi dari mana? Jangan lupa dari jurnal. Jangan sampai dari sumber-sumber yang tidak valid untuk dijadikan referensi atau literasi. Udah tahu ya cara sitasi, cara nanti nulisin daftar pustaka udah nggak harus dijelaskan di sini aman pokoknya. Nah, jadi isi latar belakang tuh cuma seperti itu aja. Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek tinggal dijelasin kapan sampai kapan gitu ya. Terus di mana tempat pelaksanaan kerja prakteknya gitu. Kalau Mas Yunus misalkan tadi di perusahaan ini, Mas Dayan di perusahaan ini atau untuk project yang di mana, terus tadi Mas Rinaldi sama Mas Matius untuk di SMK mana. Nah, itu di untuk isian waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek. Terus kalau tujuan dan manfaat. Nah, di latar belakang tuh udah ada tuh sebenarnya. Makanya nanti kalau bikin penelitian itu saat latar belakangnya selesai, itu sebenarnya hampir menyelesaikan seluruh isi penelitian. Yang inti itu latar belakang dulu dimanapun penulisan artikel karya ilmiah apapun latar belakang adalah intinya tuh gitu ya. Karena rancangan ide kita itu ada di situ semua. Jadi kalau latar belakang selesai, insya Allah sih semuanya selesai gitu. Kayak tujuan dan manfaat. Tujuan sih yang utama pasti akan ada di latar belakang. Tujuan itu kan hipotesa atau rancangan penyelesaian masalah yang kita harapkan tuh. Nah, itu tinggal kita copy ke tujuan. Terus yang jadi manfaat apa? Dampak dari tujuan itu apa? Dampak dari hasil atau dampak dari jawaban, impactnya dari jawaban permasalahan yang nanti dirasakan saat solusi ya atau jawaban dari permasalahan itu sudah dihasilkan atau diciptakan itu apa? Udah itu aja. Jadi jangan nulisin manfaat kerja praktek bagi mahasiswa, manfaat kerja praktek bagi industri dan lain-lain. Nah, itu jangan ya. Itu banyak yang salah seperti itu. Kalau misalkan kita lihat salah satu contoh di KP yang tahun lalu ya, kita lihat nih. Mudah-mudahan ada nih. Buat kita compare aja ya. Kita nggak nyontek tapi mau lihat aja. Kayaknya ada yang udah didaftarin di sini mungkin. Oh, laporan kerja praktek pasca seminar. Oh, yang udah ada nilai-nilainya. Kita lihat yang nilainya bagus-bagus aja lah ya. Laporan kerja praktek. Ini punya Mas Teguh nih. Mas Yunus kan ada di grup yang satu grup sama Mas Teguh dan saya ya. Kan. Ya Iya boleh juga bener nih Pak. minta aja ke Mas Yun apa minta ke Mas Teguh dan lain-lain. Nah kayak misalkan Mas Teguh nih dia bikin di latar belakangnya kita lihat ya. Oh judulnya itu Mas Teguh kalau nggak salah itu. Nah ini sama dia dipublikasikan jurnal malah hasil laporan kerja prakteknya. Jurnal udah publish. Saya diajak sama Mas Teguh karena kebetulan waktu itu saya ngebantuin juga tentang KP-nya. Nah dia implementasi ini ya prediksi harga raw material dia pakai model RNN modelnya. Itu pembuatan budgeting. Ini mesin learning juga Mas Dayan. Nah, dia latar belakang. Oh, kalau abstrak, abstrak itu nanti kayak sinopsis buku. Jadi kita tuangkan seluruh
penelitian kita hanya dalam satu paragraf yang kurang lebih 150 kata sampai 200 kata maksimal, tapi saat orang baca abstrak itu dia sudah mengetahui atau bisa melihat gambaran secara besarnya tentang penelitiannya itu atau karya tulis ilmiahnya itu ngapain, ngebahas apa dan hasilnya apa. Gitu ya. Makanya di abstrak itu ada masalah, metode dan hasil langsung. Ya, jadi abstrak nanti belakangan karena hasilnya kan belakangan dapatnya. Nah, ini latar belakangnya nih. Jadi latar belakangnya bukan dijelasin kerja praktek itu apa enggak, tapi langsung masalah yang diangkat dalam kerja praktek itu apa masalahnya? Kenapa masalah itu muncul? Terus mau menyelesaikan masalah dengan langkah seperti apa? Dengan solusi yang diharapkan atau hipotesa penelitiannya itu apa? Udah latar belakang seperti itu. Gitu contohnya ya. Terus nanti waktu dan pelaksanaan cuma dijelaskan kayak gini aja tuh. Nama perusahaannya, alamat, waktu pelaksanaan, jam kerja, dan lain-lain. Boleh dimasukkan profil tempat kerja prakteknya juga boleh. Terus kayak tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat kerja prakteknya seperti ini. Jadi, hasil yang diharapkan, ya, cita-cita penyelesaian masalahnya itu, rencana penyelesaian masalah seperti apa dari masalah yang sudah dijelaskan di latar belakang. Manfaatnya, dampaknya. Kayak misalkan di sini, nah bagus nih, ada tujuan A, maka di manfaat yang A adalah dampak dari jika tujuan A ini direalisasikan, berhasil diimplementasikan. Misal, tujuan memahami pengaruh perubahan harga bahan baku terhadap proses budgeting. Nah, di sini manfaatnya adalah ada peningkatan akurasi dalam perencanaan budgeting dan lain-lain lain-lainnya gitu. Seperti itu. Jadi dampak ya kalau manfaat itu. Nah, udah. Terus mau bab yang lain-lain nanti dulu aja gitu ya. Bab yang lain-lainnya ya sebenarnya kalau bab satunya udah beres, gampang. Bab dua ya, terutama bab dua nih. Permasalahan yang ditemukan di tempat kerja praktek. Tadi di latar belakang kita sudah jelasin apa masalahnya kan. Nah, ini tinggal kita detailing aja masalahnya. Gitu. Contohnya kalau di sini, nah Mas Teguh ini, oke iya. Untuk analisa sebuah permasalahan itu, kita butuh sebuah framework, butuh sebuah metode atau langkah yang tepat. Bukan hanya nembak-nembak masalahnya itu apa aja kita tuliskan. Enggak. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Ada metodenya banyak. Ada metode PISIS. Metode PISIS ini sebenarnya untuk, nah ini ya, metode analisis sebagai dasar memperoleh pokok-pokok permasalahan lebih spesifik. Dan di metode PISIS ini, itu parameternya adalah, mana dia? Kita lihat gambarnya aja. Nih, PISIS ini yang dibahas dari performance, information, ekonomi, control, efisiensi, service. Permasalahan-permasalahan di parameter-parameter PISIS itu diangkat sehingga nanti kita bisa simpulkan masalah utamanya itu apa. Terus ada lagi metode Fishbone. Yang Mas Teguh pakai itu adalah metode Fishbone. Nah, metode Fishbone ini sebenarnya gampangnya adalah sebab akibat. Jadi ada sebab-sebab-sebab ya yang menyebabkan atau akibat permasalahannya itu, masalah utamanya seperti apa gitu ya. Jadi cause effect kalau untuk Fishbone. Dan metode Fishbone ini ada yang paling, nah ini dia nih dari Eris Kusnandi ini. Ini yang paling enak nih diikutin. Jadi kalau di Fishbone itu, nah kategori sebab utama mengorganisasi sebab demikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategorinya ini ada yang 6M, ada yang 8P, ada yang 5S. Nah, yang 6M ini memang cocok untuk industri manufaktur, tapi juga untuk seluruh industri umum, secara umum juga bisa. Itu. Yang 8P untuk industri jasa nih. Terus 5S ini industri jasa juga. Nah, kalau kita lihat contohnya punya Mas Teguh, kok dia cuma seperti ini gitu ya? Ini dipakai yang 6M nih. Nah, kita nggak harus 6M itu ada. Misalkan di mesin, method, material, manpower, measurement, sama modernity atau milinya. Misalkan di lingkungannya nggak ada, kita nggak harus masukin. Tapi minimal ngebahas atau diangkat ada 4 gitu ya. Yang manpower pasti akan selalu ada.
Metode pasti ada, proses bisnis kan selalu ada, mesin pasti ada, alat yang digunakan untuk bekerja itu pasti ada. Ya contoh gampangnya ya komputer atau PC dan lain-lain gitu ya. Terus, nah, material, material juga pasti ada. Nggak harus raw material atau bahan baku produk barang gitu. Informasi juga termasuk material gitu ya. Manpower tadi pasti juga ada. Measurement, nah, inspeksi, supervisi, measurement tuh gitu ya. Kalau ada, pasti ada juga sih sebenarnya di setiap setiap proses bisnis yang dijalankan kan pasti akan ada measurement ya, ada evaluasi, ada inspeksi, nggak mungkin nggak ada kan ya, itu juga pasti ada. Terus lingkungan, lingkungan ya ada semua di semua proses bisnis ada lingkungannya, ada environment pekerjaannya, itu juga bisa dijelaskan. Dan cara ngebuatnya seperti apa? Nah, ini contohnya nih banyak nih. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Nah, ini nanti penjelasannya berikutnya aja ya kalau kita bahas di sini terlalu panjang. Nah, kita ke next dulu untuk yang habis permasalahan. Permasalahan itu cuma kita detailing seperti itu aja. Kita ada framework yang kita pakai. Saran saya sih pakai Fishbone. Paling enak seperti itu. Habis kita gambarin Fishbone-nya baru kita jelaskan atau kita eh, spesifikan dengan kita narasikan gitu ya. Dan teori-teori lain ada di bab 2 juga. Kayak misalkan metode atau algoritma yang dipakai dan lain-lain. Atau Captive Portal tadi mau jelaskan di sini. Manajemen bandwidth itu apa. Itu kita bisa taruh atau bisa kita jelaskan di bab 2. Nah, bab 3 solusi. Nah, itu ada langsung implementasinya atau eh technically-nya langkah-langkah yang kita lakukan selama kerja praktek itu apa. Misalkan tadi Mas Dayan algoritma machine learning-nya ya di sini nih jalannya nih. Terus kayak misalkan tadi siapa lagi? Mas Yunus gitu ya. Untuk step by step config servernya ya di sini di bab 3 ini. Itu. Terus kayak misalkan tadi Mas Rinaldi sama Mas siapa? Matius, ya instalasi Captive Portal, terus manajemen bandwidth, manajemen user itu jelaskan di bab 3 itu. Bab 4 tinggal kesimpulan dan saran. Kesimpulan ya jawaban dari permasalahan yang sudah kita tuliskan di bab 1 di bagian latar belakang dan didetailkan di bab 2. Kesimpulan saran ya saran-saran pengembangan selanjutnya dari penelitian atau laporan kerja praktek yang sudah dilakukan. Daftar pustaka ya udah tau lah ya caranya gimana. Dan lampiran-lampiran lain juga di sini bisa disimak di laporan atau pedoman penulisan kerja praktek yang sudah di-share ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya dulu, Pak. Boleh, silakan. Oke, tadi itu kalau misalnya laporannya sudah jadi, Pak, itu memang harus dipublish lagi ya ke jurnal. Enggak. Oh, Mas enggak. Teguh emang lagi pengen belajar publikasi jurnal untuk biar biasa gitu untuk TA-nya. Oh, Karena gitu. kalau tugas akhir kan harus dipublikasikan. Tuh. Ya bagus buat Terus belajar kayak gitu. Gimana? terus Pak, ini kalau apa untuk kalau misalnya kita publikasi nih, kalau anggaplah sudah Mm. di TA, sudah dipublikasi. Nah, Mm. itu bebas aja Pak di mana mau dipublikasi. Oh, ada kalau untuk tugas akhir itu ada minimal publishernya. Jadi minimal dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi secara nasional peringkat 5. Namanya Sinta 5. Peringkat nasional itu untuk jurnal ada 6. Sinta 1 sampai 6. Paling tinggi Sinta 1, yang paling rendah Sinta 6. Ada jurnal-jurnal yang non akreditasi atau tidak terakreditasi, hanya jurnal nasional biasa, hanya cuma punya ISSN aja atau serial number untuk terbitannya kayak izin penerbitan atau izin untuk publikasi, tapi tidak terakreditasi. Kalau untuk tugas akhir nanti minimal jurnalnya terakreditasi nasional peringkat 5 atau Sinta 5. Gitu ya. Oh, baik Pak. Oke, lanjut lagi Pak untuk di laporannya itu kan di situ ada lembar penilaian kerja ya. Itu isinya kayak mana tuh Pak? Oke. Yang ada di halaman di 22 dan halaman 22 nggak sih? Lembar penilaian kerja praktek dari instansi. Sorry Pak, bukan. Maksudnya yang kartu konsultasi. Oh, kartu konsultasi. Nah, ini kan ada nih ya. Iya. Ini kan nanti kayak ada cover laporannya, terus lembar persetujuan seminar, ini nanti dosen pembimbing tanda tangan sebelum seminar ya. Terus lembar pengesahan setelah seminar. Terus, nah ini kan kartu konsultasi pembimbing dari instansi atau perusahaannya.
Ini bisa digital ya, bisa digital, nggak harus dicetak ya. Nah, ini kalau misalkan kita setiap melakukan konsultasi atau bimbingan dengan pembimbing di lapangan, kalau misalkan tadi Mas Yunus dengan supervisornya atau manajernya, dituliskan. Jangan sampai enggak ya. Jadi biar kayak ada bukti realisasi dari benar-benar melakukan kerja praktek magang atau membuat proyek. Termasuk kalau misalkan kayak Mas Matius atau Mas Rinaldi, proyeknya di sekolahan nih. Nah, misalkan di sekolah itu yang nanti akan berinteraksi dengan Mas Matius dan Mas Rinaldi itu siapa? Misalkan kepala sekolahnya atau tim IT-nya gitu ya, kepala IT-nya. Pada saat kita selalu konsultasi atau ada apa ya interaksi dengan yang bersangkutan sebagai pembimbing di instansinya gitu ya, itu wajib dituliskan dan minta tanda tangannya. Terus kalau untuk ini nanti diisi sama ini ya, kalau dosen pembimbing contohnya di sini adalah saya gitu ya. Pembimbing dari prodi atau instansi sumber apa Siber Asianya, Universitas Siber Asianya itu nanti saya yang isikan. Nah, terus ada lagi yang nah ini penilaian industri. Kan kita magang ceritanya, implementasi keilmuan. Tentu kita harus ada penilaian juga dong dari tempat kita implementasi keilmuan kita yang itu diisi oleh pembimbing lapangannya gitu ya. Yang diisi apa aja? Nah, ini ada 4 komponen: kemampuan bekerja, kedisiplinan dan kepatuhan, kerajinan, kerapihan, sama perilaku. Itu dari instansi yang isi, gitu ya. Makanya nanti di sini isiannya nama instansi, atas mahasiswa siapa, tanggal pelaksanaan dari mana, judul kerja prakteknya apa, nama pembimbing instansi yang nanti akan mengisikan nilainya, departemen bagian unit dari di mana tempat teman-teman itu magang. Udah tinggal tanda tangan dan stempelnya. Gitu, Mas Yunus. Oke, baik Pak, terima kasih. Pak, mau nanya Pak, yang tadi itu bebas Pak, boleh ke selain pas sekolah bisa Pak ya? Bisa, yang penting ya minimal supervisor di tempatnya lah. Hmm. Misalkan kepala bagian IT-nya atau kepala IT-nya atau pengelola IT-nya juga boleh, silakan aja. Oh ya, oke, baik Pak. Oke, ada lagi? Saya lagi Pak. Oh, ya boleh. Nah, ini Pak tadi kan misalnya nih yang di yang mana tadi itu kartu konsultasinya yang ke ini ya ke pembimbing lapangannya. Nah, misalnya Pak, Hmm, kalau aktivitas kita itu ndak sehari-harinya ndak itu kayak misalnya ini kan sudah masuk ke di bulan orang UTBK ya. Nah, sekarang kan saya hmm, diplot lagi di UTBK tuh, nah otomatis saya ndak di meja lagi kerjanya, hmm. ndak ngerjain server itu lagi. Nah, itu bisa dimasukkan di situ atau ndak, Pak? Pokoknya yang dimasukkan ke situ adalah aktivitas demi menjalankan ide dari kerja prakteknya Oh, gitu. oke oke Misalkan Mas oke. Yunus lagi config server, terus konsultasi tuh sama supervisornya. Ya udah tulis aja di situ konfigurasi server. Udah, terus besoknya instalasi web server atau instalasi virtual servernya itu atau instalasi sistem Oh, operasi servernya. Terus kegiatan apapun itu dituliskan aja semua di situ. Gitu. Kayak misalkan Mas Dayan lagi ngambil data, ngelola data dan lain-lain. Nah, udah itu tuliskan aja. Terus coba untuk ada testingnya gitu. Kalau misalkan ada testingnya, itu dituliskan aja semuanya sampai dengan finalisasi selesai laporannya atau selesai kerja prakteknya. Semuanya dituliskan pokoknya yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan selama menjalankan kerja prakteknya. Itu ya. oke, berarti ini kan satu lembar aja Pak. Nah, kalau Satu misalnya lembar. lebih dari itu, ya kalau lebih dari itu nggak jadi masalah Pak. Ya, nggak jadi masalah, bagus Oke berarti. oke baik baik Pak. Minimal 8 kali konsultasi Oh, dengan pembimbing oh, lapangan ya. oke Sorry, baik Pak. itu di panduan nggak ada, tapi kayaknya waktu di sosialisasi dijelaskan ya. Jadi minimal 8 kali ada konsultasi dengan pembimbing lapangannya dan pembimbing dari prodinya atau universitasnya ya. Oke baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Mungkin yang mau ditanyakan? Aman ya, beres ya? Nah, kalau beres berarti minggu depan sudah mulai bikin latar belakang dulu aja ya. Nanti kita cek latar belakangnya bareng-bareng. Jadi penyusunan laporannya jangan nungguin KP-nya selesai atau magangnya selesai. Dimulai dari sekarang aja, nggak apa-apa. Ya Pak, Ya, oke. baik Pak. Mas Dayan ada mau tanyakan, Mas Rinaldi? Ini ada Mas Hendro sama Mas Iksan nih. Belum ada Pak saya. Nah, aman beres ya. Oke, nanti kalau ada yang mau minta contohnya kayak tadi punya laporan KP-nya Mas Teguh, boleh diminta aja, nggak apa-apa. Atau tadi Mas Dayan mau coba untuk komparasi algoritma, ya mau pakai yang mana?
coba tanya Mas Iwan sama Mas Sigit tuh. Mas Iwan kalau nggak salah mau pakai SPM, Mas Sigit mau pakai FNN atau terbalik tuh Mas Sigit yang SPM, Mas Iwan FNN. Saya agak lupa. Ya untuk komparasi-komparasi aja sebelum Mas Dayan menentukan algoritma machine learningnya apa untuk tadi segmen apa prediksinya. Oke, kalau nggak ada lagi saya akhiri sampai di sini ya. Nanti recordingnya insya Allah akan saya share di LMS-nya. Jadi jangan lupa minggu depan kita, insya Allah minggu depan kita bimbingan lagi untuk melihat latar belakang dari judul kerja praktek yang mau diambil atau dikerjakan selama kurang lebih 2 bulan ke depan ya. Kalaupun ada pergantian judul minggu depan ini baru kita bahas lagi. Dimantapin dulu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.